Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, yang dengan kesyukuran tersebut Allah Subhanahu wa taala akan melanggengkan nikmat bahkan menambahkannya. Selawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu setia dengan petunjuk ajaran Rasulnya sampai Allah mewafatkan kita. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, a'azzani Allah wa iyyakum jami'ah. Kita masih membahas tentang tauhid al-asma' was sifat, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menetapkan semua nama dan sifat-sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya di dalam kitab sucinya Al-Qur'an atau lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis sahihnya, tanpa melakukan tamsil, yaitu menyerupakan dengan makhluknya, dan tanpa melakukan takyif, yaitu tanpa membayangkan bagaimana bentuknya atau mempertanyakan dengan pertanyaan bagaimana tentang hakikat asli sifat Allah tersebut, dan juga tanpa melakukan ta'til, yaitu menolak atau mengingkari atau menafikan salah satu dari nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut, dan tanpa tahrif, yaitu merubah lafadz atau makna dari nama dan sifat Allah tersebut kepada makna yang lainnya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas 3 metode Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan yang sudah terbahas adalah 2. Tersisa yang ketiga, namun kita akan mengulangi sedikit sebagai bentuk murajaah, yaitu mengulang kaji dari apa yang telah kita bahas. Bahwasanya metode Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam beriman terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi 3 metode. Metode yang pertama adalah di dalam penetapan. Metode yang kedua adalah di dalam penafian atau peniadaan. Yang ketiga adalah metode Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam apa saja dari nama dan sifat yang tidak terdapat penetapan
maupun peniadaan tentangnya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Metode yang pertama, ini kita akan ulang sedikit, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam penetapan, maka mereka menetapkan apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nama dan sifat-sifatnya untuk dirinya di dalam Al-Qur'an atau lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa melakukan penyerupaan dengan makhluknya di dalam nama dan sifat Allah tersebut, atau tanpa membayangkan bagaimana bentuk aslinya dan tidak mempertanyakan bagaimana bentuk hakikatnya, juga tanpa melakukan penolakan sedikit dari nama ataupun sifat tersebut, dan juga tanpa melakukan perubahan pada lafadz maupun makna dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Demikian. Namun Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan untuk dirinya itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Dan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menetapkan bahwa semua nama Allah Subhanahu wa taala itu mengandung sifatnya, sifat yang tinggi lagi mulia, sifat yang tidak menyerupai makhluknya, sifat yang sempurna, yang tidak memiliki kekurangan dari berbagai sisinya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman, walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Di antara konsekuensi dari keindahan nama Allah Subhanahu wa taala, nama itu mengandung sifat-sifatnya. Demikian, sifat yang sempurna, sifat yang tinggi lagi mulia. Allah mengatakan walillahil masalul a'la. Allah memiliki nama, Allah memiliki sifat-sifat yang tinggi, sifat yang tinggi, yang sempurna, yang tidak ada kekurangan padanya dari berbagai sisinya. Tidak sifat yang tidak menyerupai makhluknya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, yang kedua adalah metode Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam penafian, yaitu maksudnya adalah menafikan atau meniadakan, menolak apa saja yang telah Allah Subhanahu wa taala tolak dan nafikan dari dirinya berupa nama maupun sifat-sifatnya di dalam kitabullah, kitabnya, kitab sucinya itu Al-Qur'an, maupun lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat yang kurang, sifat-sifat yang memiliki cacat dan aib padanya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mendapati dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Allah menafikan dari dirinya, meniadakan dari dirinya, menolak untuk dirinya sifat-sifat kurang tersebut, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah pun menolaknya, mengingkarinya, sembari mereka meyakini menetapkan kesempurnaan lawan dari sifat tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Karena sekedar penafian saja, maka ini tidak menunjukkan kesempurnaan tanpa menetapkan kesempurnaan lawan dari sifat yang dinafikan tersebut. Oleh karenanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menafikan nama dan sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala nafikan untuk dirinya dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah pun menafikannya, meniadakannya, menolaknya dari diri Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat kurang tersebut, sembari sekaligus menetapkan kesempurnaan lawan dari sifat tersebut. Ketika Allah meniadakan untuk dirinya sifat kezaliman, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah pun mereka menafikan, meniadakan dan mengingkari sifat zalim itu bagi Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menetapkan kesempurnaan lawan dari sifat kezaliman itu, yaitu kesempurnaan sifat keadilan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan kesempurnaan sifat keadilan bagi Allah Subhanahu wa taala ketika meniadakan sifat zalim dari Allah Subhanahu wa taala. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan beranjak berikutnya membahas yang ketiga, metode Ahlus Sunnah wal Jamaah, metode Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam nama dan sifat Allah, di dalam nama ataupun sifat
yang tidak terdapat padanya penafian dan penetapan, dan penafian. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan ini merupakan istilah-istilah baru ya yang disebut oleh para ulama dengan al-alfaz al-mujmalah, yaitu alfaz mujmalah. Lafaz-lafaz yang mujmal, yang global, yang dia bisa ditarik kepada satu makna dan bisa juga ditarik kepada makna yang lain. Bisa diarahkan kepada satu makna dan bisa diarahkan kepada makna yang lain. Demikian. Yang tidak terdapat ya lafaz tersebut di dalam dalil Al-Qur'an maupun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Seperti contohnya adalah ya lafaz jism, yaitu raga, fisik. Ya, haiz yaitu haiz artinya sudut bingkai atau tepi, demikian. Jihah yaitu arah. Ya. Makan contohnya dia tempat ya. Ya, ini adalah istilah-istilah baru di dalam peristilahan orang-orang belakangan, yang sesungguhnya ini adalah ya sifat yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana metode Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menyikapi istilah-istilah baru ini? Ya. Yang ini adalah sifat-sifat yang disebutkan namun tidak terdapat penafian, yaitu penolakan, peniadaan, begitu juga tidak terdapat penetapan di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Maka ketahui bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya di dalam permasalahan ini adalah tawakuf. Ya. Tawakuf yaitu mereka tidak mengambil sikap apapun di dalam penetapan, begitu juga tidak melakukan peniadaan secara global. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah ya. Pada lafadznya, lafadz seperti ini, seperti jism, raga, fisik, badan ya. Kemudian tadi tepi ya, ujung, begitu juga tempat, begitu juga arah. Ini adalah hal-hal baru, lafaz-lafaz baru yang disematkan atau yang dimunculkan oleh orang-orang belakangan ya, yang terkait dengan pembahasan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya, apakah Allah itu berjism ya, memiliki fisik dan raga? Apakah Allah itu ada tepiannya? Apakah Allah itu ada ujungnya? Apakah ada arah bagi Allah atau adakah tempat bagi Allah? Nah, seperti ini para muslim rahimani rahimakumullah tidak terdapat di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang lafaz-lafaz seperti ini. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka tawakuf, yaitu tidak mengambil sikap dengan menetapkan atau dengan meniadakan atau menolak pada lafadznya. Demikian. Karena memang tidak ada dalil dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penetapan nama ataupun peniadaan ya istilah-istilah tersebut. Tidak ada penetapan ya, tidak ada penetapan lafaz-lafaz tersebut dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula tidak ada peniadaan dan pengingkaran dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada lafadznya. Adapun makna dari lafaz-lafaz tersebut, karena lafaz tersebut tentunya memiliki makna, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah merincinya. Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka merincinya. Demikian. Apa yang diinginkan dengan ya lafaz-lafaz tersebut? Apa yang diinginkan? Bila diinginkan sebuah kebatilan dengan lafaz tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala disucikan dari kebatilan tersebut. Ya, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah pun menafikannya, menolaknya, meniadakannya, karena Allah adalah zat yang maha hak, zat yang maha benar, maha hak, maka kebatilan itu maha suci Allah darinya. Demikian. Bila diinginkan dengannya adalah kebenaran, ya, maka ya kebenaran yang Allah tidak menolaknya untuk dirinya, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah pun menerimanya. Seperti itu. Kita ulangi, sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap lafaz-lafaz baru yang dimunculkan terkait dalam pembahasan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya adalah apakah Allah berjism?
ya, adakah sifat jism disematkan untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu jism raga, ya, kemudian fisik? Apakah juga ada haiz, yaitu ujung atau tepi, ya? Sifat ini disifatkan bagi Allah Subhanahu wa taala, atau jihah, yaitu arah, ya, ataupun makan, tempat, dan yang lainnya. Demikian. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah membagi dua. Pada lafadznya, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, lafaz-lafaz tersebut Ahlus Sunnah wal Jamaah melakukan sikap tawakuf, yaitu tidak mengambil sikap dengan menetapkan lafaz tersebut atau dengan meniadakan lafaz tersebut. Tidak mengambil sikap. Mengapa? Karena tidak ada di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di dalam penetapannya maupun penafiannya, peniadaannya, pengingkarannya. Demikian. Sehingga tawakuf. Demikian. Ya. Tidak berani untuk melakukan, ya, pengambilan sikap terhadap lafadznya. Yang kedua, apabila terkait dengan maknanya, karena sesungguhnya lafaz-lafaz tersebut memiliki makna, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah melakukan rincian, ya, melakukan rincian, merinci masalah tersebut, merinci maknanya. Bila diinginkan dari lafaz tersebut makna yang batil, maka Maha Suci Allah Subhanahu wa taala dari kebatilan. Ahlus Sunnah wal Jamaah maka menolaknya, menolak makna yang batil tersebut, mengingkari makna yang batil tersebut. Adapun apabila diinginkan dengannya kebenaran yang tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala hal tersebut, makna tersebut, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah pun, ya, menetapkannya dan menerimanya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Seperti itu. Ya. Contohnya seperti, ya, seperti contohnya adalah arah. Ya, arah. Ya. Arah, lafaz ini tidak ditetapkan. Ya, arah lafaz ini maka tidak diberlakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, sikap dengan menetapkan atau, ya, meniadakan. Ya. Seperti kita katakan, apakah Allah bisa ditunjuk dengan arah? Nah, seperti itu. Ya, kalimat arah seperti itu. Atau istilah yang, atau masalah yang lain seperti apakah, ya, Allah bertempat? Nah, demikian. Ya, kalimat tempat ini adalah perkara baru. Ya, perkara baru. Kita ambil contoh saja supaya jelas permasalahan ini. Ya. Tempat, para muslim rahimani wa rahimakumullah, tempat. Apakah Allah bertempat? Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka perlu kita ketahui, lafaz makan dalam bahasa Arab yaitu tempat, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka lafaz ini Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menetapkannya dan tidak meniadakannya, menolaknya. Mengapa? Karena lafaz ini tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah yang sahih dari beliau tentang, ya, penetapan lafaz tersebut. Demikian pula tidak terdapat, ya, dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW tentang pengingkarannya. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah pun tawakuf tentang lafaz tempat tersebut. Seperti itu. Adapun maknanya, bila diinginkan dengan makna tempat ini adalah sesuatu yang batil, yaitu ketika dikatakan Allah berada di atas, atau Allah berada di semua tempat, dimanapun, yang berkonsekuensi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatu dengannya makhluk-makhluknya, melebur dengannya makhluk-makhluknya, maka ini adalah batil. Karena tidak akan bisa dibedakan antara al-ma'bud, al-abid wal ma'bud, yaitu hamba dan yang disembah. Ya. Seperti itu. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Karena dengan konsekuensi seperti ini, Allah berada di setiap tempat, ini maknanya adalah batil karena akan menyatunya makhluk dengan Allah, makhluk-makhluk dengan Allah. Dan ini, ya, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala darinya. Demikian. Begitu juga bila ditetapkan bahwasanya Allah berada di atas. Namun
Allah bertempat di atas, namun tempat tersebut melingkupi Allah Subhanahu wa taala. Tempat tersebut, ya, Allah berada di tempat tersebut, dalam tempat tersebut, yang tempat itu melingkupi Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga bermakna batil karena konsekuensinya adalah ada sesuatu yang lebih besar ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Demikian. Nah, tentunya ini adalah batil dan ini harus ditolak. Ya, Ahlus Sunnah menolaknya. Ahlus Sunnah wal Jamaah menolaknya, mengingkarinya. Demikian. Namun, bila diinginkan dengan tempat ini, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Ya. Kalau dikatakan di mana tempat Allah, lalu dikatakan Allah berada di atas. Ya. Allah berada di atas, yang berada di atas seluruh makhluknya, yang tidak bersatu antara Allah dengan makhluknya, yang Allah tidak butuh dengan makhluknya, yang terpisah antara alam makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Yang Allah tidak diliputi dengan tempat tersebut. Maka ini makna yang benar. Demikian, ya. Perlu diketahui para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Istilah-istilah baru ini kembali kita tegaskan bahwasanya istilah ini lafadznya itu tidak ditetapkan dan tidak diingkari. Karena memang tidak ada dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, terdapat penetapannya, begitu juga pengingkarannya. Adapun maknanya maka harus dirinci. Apa yang diinginkan dengan lafaz tersebut? Apakah maknanya batil? Apakah maknanya hak? Bila maknanya adalah batil, maka ditolak, diingkari. Namun apabila maknanya hak, maka dia diterima. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini adalah metode Ahlus Sunnah wal Jamaah, metode yang wajib, ya, dan ini adalah metode pertengahan, ya, antara kelompok-kelompok yang mereka menyimpang, yang mereka melakukan ta'til, yaitu pengingkaran terhadap salah satu dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, nama maupun sifat. Ya, pengingkaran terhadap salah satu nama maupun salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ahlu tamsil, ya. Ini pertengahan antara ahlu ta'til dan ahlu tamsil. Ahlu ta'til adalah, ya, orang-orang yang mereka suka mengingkari, ya, yang mereka melakukan pengingkaran terhadap salah satu dari nama maupun sifat Allah Subhanahu wa taala, atau sebagian atau keseluruhan. Demikian. Dan juga berbeda dengan sikap ahlu tamsil, ya, suka menyerupakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan makhluknya. Demikian. Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan di antara mereka. Demikian. Nah, ketahuilah bahwasanya metode ini didukung oleh dalil-dalil. Bahkan banyak dalil. Dalil wahyu, Al-Qur'an, ya. Demikian pula dalil akal. Dalil wahyu, ya. Kita ambil contohnya dari Al-Qur'an. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 180. Allah mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun." Sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 180 yang artinya, dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Tentunya kemahaindahan dari nama-nama Allah ini menuntut, berkonsekuensi adanya sifat-sifat yang dikandung oleh nama tersebut dan bersesuaian antara nama dan sifat tersebut. Demikian. Ini konsekuensi dari, ya, keindahan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Oleh karenanya ayat ini juga menetapkan nama sekaligus sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Penetapan nama itu secara zahir, ya. Adapun penetapan sifat ini secara kelaziman. Demikian, ya, secara kelaziman.
Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kelanjutan dari ayat ini, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama Allah. Dan tentunya nama Allah mengandung sifat. Maka ayat ini juga secara kelaziman itu menuntut untuk meninggalkan orang-orang yang juga menyimpang di dalam sifat-sifat Allah. Karena nama-nama Allah itu mengandung sifat-sifatnya. Demikian. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Kelak mereka akan dibalas ya terhadap apa yang mereka lakukan itu. Nah, para muslim rahimani warahmatullah. Ayat ini menunjukkan kepada kita wajibnya untuk menetapkan nama-nama sekaligus sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa melakukan tahrif, yaitu perubahan terhadap lafadz dari nama-nama Allah dan lafaz dari sifat-sifat sekaligus tanpa melakukan perubahan pada makna dari nama dan sifat Allah tersebut. Tentunya dirubah kepada makna yang lainnya, demikian. Dan juga tanpa melakukan ta'til, yaitu tanpa melakukan penolakan, pengingkaran terhadap sebahagian dari nama maupun sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut ataupun keseluruhannya. Ya. Wala tamsil, dan juga tanpa melakukan penyerupaan, penyamaan, ya, penyetaraan dengan makhluk-makhluknya di dalam nama maupun sifat-sifat Allah tersebut. Nah, karena ketiga hal ini merupakan bentuk penyimpangan di dalam nama dan sifat Allah, pelanggaran di dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu tahrif. Ini pelanggarannya, yaitu merubah lafadz nama dan sifat Allah atau merubah makna dari nama dan sifat Allah tersebut kepada makna yang lainnya. Yang makna itu makna zahir dirubah kepada makna yang lainnya. Seperti itu. Baik. Berikutnya para muslim rahimani rahimakumullah, ya, penyimpangan yang kedua selain tahrif tadi, ya. Yang penyimpangan, ya, yang pertama adalah tahrif tadi, itu artinya maknanya adalah perubahan, yaitu perubahan pada lafadz maupun pada makna. Perubahan pada makna itu disebut dengan ta'wil. Demikian. Dan ini adalah termasuk penyimpangan. Kemudian tanpa juga melakukan, dan ini pelanggaran yang kedua atau penyimpangan yang kedua, yaitu ta'til, yaitu penolakan, pengingkaran terhadap sebahagian dari nama maupun sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ya tidak sesuai, ya, atau dalam bayangan mereka ini serupa dengan makhluk sehingga mereka melakukan ya ta'til, yaitu pengingkaran. Demikian. Juga tanpa melakukan tamsil, yaitu ini penyimpangan yang ketiga, yaitu menyerupakan, menyamakan ya sifat atau nama Allah tersebut dengan sifat atau nama makhluknya. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Ini penyimpangan, 3 penyimpangan. Ditambahkan satu lagi adalah takyif, ya. Tapi nanti kita akan sebutkan ya ini pada dalil yang ketiga. Baik, dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaitu dalam surah Asy-Syura ayat 11. Dalam surah Asy-Syura ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun. Di sini disebutkan syai'un, ini adalah isim nakirah dalam konteks kalimat negatif, yaitu penidakan. Laisa. Nah, ini menunjukkan keumuman. Sesuatu apapun dia, maka tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semisal dengan Allah, tidak sebanding, tidak setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Wa huwas samiul basir, dan dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Ayat ini menunjukkan kepada kita tentang wajibnya untuk meniadakan, ya, menafikan, mengingkari adanya ya kesamaan, keserupaan antara Allah dengan makhluknya, ya, di dalam nama dan sifat-sifatnya, disertai dengan wajibnya untuk menetapkan apa?
nama dan sifat tersebut sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana ayat ini meniadakan adanya keserupaan dengan perkataan Allah, laisa kamitslihi syai'. Tak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, yang sama, setara, sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menetapkan, yaitu wa huwas samiul basir, dan dia adalah zat yang maha mendengar. Tentunya zat yang memiliki pendengaran, dan maha melihat, tentunya adalah zat yang memiliki penglihatan. Nama sekaligus menetapkan sifat, tentunya nama dan sifat yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Itu yang ditetapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, dalil berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 36. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taqfu ma laisa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kamu mengikuti apa saja yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, Allah melarang kita mengikuti sesuatu yang kita tidak tahu ilmu tentangnya. Tentunya tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkara yang gaib. Nah, tentunya ya tidak boleh bagi kita untuk menetapkan ya dengan akal kita, ya. Nah, ayat ini menunjukkan tentang wajibnya untuk meniadakan ya pertanyaan bagaimana sih bentuknya, bagaimana bentuk hakikatnya, bagaimana bentuk aslinya, atau membayangkan bagaimana bentuk asli dan bentuk hakikat dari nama dan sifat Allah tersebut. Dan juga menunjukkan tentang wajibnya untuk tawakuf, yaitu tidak mengambil sikap ya dengan menetapkan atau mengingkari ya di dalam apa saja yang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW tentang penetapannya maupun pengingkarannya. Demikian tawakuf, yaitu tidak mengambil sikap, diam dan tidak mengambil sikap dengan cara menetapkan atau dengan cara meniadakan atau menolak, mengingkari, tidak mengambil sikap tersebut. Mengapa? Karena Allah tidak menetapkan, juga tidak meniadakan, mengingkari sesuatu tersebut di dalam kitabnya atau lewat lisan Rasulullah SAW. Demikian. Maka cukup ya tunduk dan patuh kepada Allah, mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini dalil syar'i, dalil wahyu ya. Adapun dalil akal para muslim rahimani wa rahimakumullah ya. Tentunya di dalam membahas, di dalam merinci, di dalam membicarakan tentang apa saja yang wajib bagi Allah, tentang apa saja yang boleh bagi Allah, dan tentang apa saja yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, maka ini bukanlah ranah bagi akal untuk berperan di sana. Tidak ada wewenang akal di dalamnya. Demikian. Mengapa? Karena sesungguhnya ini adalah perkara yang gaib. Yang ini sudah kita sebutkan ya sebelumnya, bahwasanya akal itu dia bisa berproses untuk mencerna setelah mendapatkan informasi dari panca indera, dengan melihat, dengan mendengar, dengan mencium, dengan merasa, atau dengan ya kulit untuk mengetahui apakah dia panas atau dingin. Demikian. Maka ketika mendapatkan informasi dari salah satu dari panca indera ini, maka akal pun akan melakukan respon. Ya. Dia akan mulai berproses mencerna, memahami.
Namun ketika panca indera tidak mampu mengindra, karena ini adalah perkara yang gaib. Kita katakan, ya, jangankan terkait dengan sesuatu yang berada, ya, lebih tinggi, seperti Allah Subhanahu wa taala yang maha gaib, ya, yang menciptakan kegaiban-kegaiban. Jangankan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang sesuatu yang gaib yang Allah ciptakan, seperti malaikat, begitu juga kejadian yang akan datang. Maka panca indera ini tidak akan mampu untuk dia mengetahuinya. Demikian, mengindranya. Yang akal pun dia tidak mampu untuk mengetahuinya karena dia menanti, ya, untuk berproses setelah mendapatkan, ya, informasi dari panca indera. Jangankan itu, bahkan panca indera sendiri yang darinya akal ini akan mendapatkan informasi itu tidak mampu untuk mengindra akal itu sendiri, sehingga akal pun tidak tahu tentang dirinya. Demikian. Lalu bagaimana dia bisa mengindra atau bisa mencerna sesuatu yang lebih gaib, bahkan zat yang maha gaib yang memiliki sifat-sifat yang gaib. Demikian. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya tidak akan mungkin kita mengetahui apa saja yang wajib bagi Allah, apa saja yang boleh bagi Allah, dan apa saja yang mustahil bagi Allah, melainkan dari pengkabaran Allah sendiri, yaitu wahyu darinya, Al-Quran dan hadis Nabi SAW, karena hadis beliau itu yang sahih dari beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Manusia terbatas, ya, di dalam pengetahuan tersebut. Manusia dia untuk tahu dia bertumpu kepada akalnya, dan akal ini untuk bisa mencerna dan berproses untuk mencerna dia harus, ya, berdasarkan, ya, bertumpu pada informasi dari panca inderanya. Demikian. Dan panca indera terbatas untuk mengetahui perkara-perkara gaib. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka wajib kita mengikuti, ya, penetapan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan cara menetapkan apa saja yang Allah tetapkan untuk dirinya. Demikian. Dan meniadakan dan mengingkari apa saja yang Allah tiadakan dan ingkari untuk dirinya, dari dirinya. Dan berikutnya adalah diam, tidak mengambil sikap dengan menetapkan atau tidak mengambil sikap dengan mengingkari, karena Allah juga tidak menetapkannya dan juga tidak mengingkarinya. Demikian. Ini adil, ini sikap yang tepat. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui, ya, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mulai dari sahabat-sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai, ya, setelah mereka dari kalangan tabi'in, generasi setelahnya tabi'in, generasi setelah tabi'in, tabi'in dan para ulama-ulama, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lainnya, mereka mengimani bahwa semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Qur'an maupun lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan sifat-sifat yang hakiki sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, bukanlah dia majazi. Bukan kiasan, bukan majaz. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini, ya, kita tutup dengan ungkapan yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr, ya, yang beliau
adalah ahlus sunnah, ulama ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan ya beliau ini Ibnu Abdul Bar ya rahimahullahu taala menyatakan bahwa para ulama-ulama mereka bersepakat, ya, ulama ahlus sunnah wal jamaah mereka berijma, ya, di dalam menetapkan ya hal tersebut, sifat-sifat Allah tersebut. Dalam kitab At-Tamhid ya jilid yang ke-7 di halaman 145 beliau rahimahullah taala mengatakan ahlus sunnati mujmi'una 'alal iqrari bis sifatil waridati kulliha fil Qur'ani was sunnati. Ahlus sunnah wal jamaah mereka berijma, bersepakat semuanya tanpa ada yang berbeda, ya, untuk menetapkan sifat-sifat yang terdapat seluruhnya itu di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal imani biha, dan bersepakat untuk mengimaninya. Wa hamliha 'alal haqiqati la 'alal majazi, dan membawakannya kepada hakikat, ya, bukan kepada majaz. Lihat ya, bukan kepada majaz tapi kepada hakikat, yaitu ditetapkan sifat-sifat tersebut sesuai dengan ditetapkan sifat-sifat tersebut sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mereka tidaklah membayangkan sedikit pun dari hal tersebut, membayangkan bagaimana bentuk aslinya dan tidak mempertanyakan bagaimana. Illa annahum la yukayyifuna syai'an min dzalika. Ya, hanya saja mereka itu tidak melakukan takyif, yaitu menanyakan bagaimana bentuk ya hakikatnya. Sedikit saja mereka tidak bertanya dan tidak membayangkan juga sifat tersebut hakikatnya. Wala yuhidduna fihi sifatan mahsuratan, dan mereka tidak membatasi padanya dengan sifat yang khusus. Demikian. Wa amma ahlul bid'ah wal jahmiyati wal mu'tazilati wa amma ahlul bid'ah wal jahmiyatu wal mu'tazilatu kulluha wal khawariju fa kulluhum yunkiruha. Adapun ahlul bid'ah, kemudian orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah semuanya, dan orang-orang Khawarij, maka mereka semuanya mengingkarinya, ya. Wala yahmilu syai'an minha 'alal haqiqati. Ya, masing-masing mereka ini tidaklah membawakan sedikit pun dari nama atau sifat-sifat Allah tersebut kepada hakikatnya. Tidak, mereka tidak membawakan. Ya, hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menetapkan bahwasanya ya pendengaran Allah itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Itu sifat pendengaran yang hakiki. Penglihatan Allah adalah penglihatan yang hakiki sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Wajah Allah itu adalah wajah yang hakiki sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Bukan dibawakan kepada majaz. Mereka tetapkan itu adalah sifat yang hakiki. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan seterusnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sampai pun ya sifat hidup, ya, sifat berbicara, maka itu semuanya adalah sifat yang hakiki, ya. Seperti contohnya sifat iradah, keinginan, ya. Maka keinginan Allah itulah keinginan yang hakiki sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah yang tidak serupa dengan sifat makhluknya. Begitu juga sifat ya berbicara, maka itu sifat yang hakiki sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah yang tidak sama dengan sifat makhluknya. Demikian. Sifat hidup bagi Allah adalah sifat hidup yang hakiki yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak serupa dengan kehidupan makhluknya. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Seterusnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Wa yaz'umuna anna man aqarra biha musyabbihun. Lihat ya. Dan mereka menyangka bahwa orang yang mengakui hal tersebut, yaitu mengakui sifat-sifat Allah, ya, yang menetapkan sifat-sifat Allah tersebut, itu mereka tuduh dengan musyabbih. Lihat ini,
Ya. Jadi memang tuduhan ini sudah ada, ya. Tuduhan seperti ini sudah ada semenjak zaman, ya, Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr tentang masalah ini, ya. Ketika Ahlu Sunnah wal Jamaah menetapkan, ya, sifat-sifat Allah tersebut adalah sifat yang hakiki sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, maka, ya, dan itu tidak menyerupai sifat makhluknya, maka orang-orang yang mereka ini, ya, menyimpang, mereka menuduh Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan musyabbih, ya, orang yang suka menyamakan Allah dengan makhluknya, ya. Wahum indaman asbataha nafuna lil ma'budi. Sementara mereka ini, orang-orang yang menyimpang ini, mereka itu, ya, menurut orang yang menetapkannya adalah orang yang suka mengingkari zat yang disembah itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wal haqqu fima qalahu al-qailuna bima nataqa bihi kitabullahi wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang benar adalah pada apa yang dinyatakan oleh orang-orang yang mengucapkannya berdasarkan apa yang ditetapkan oleh kitabullah Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahum a'immatul jama'ati. Mereka itulah dia para ulama-ulama, imam-imam ahlu sunnah wal jamaah. Walillahil hamdu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan, ya, penyampaian materi kita pada pertemuan hari ini. Kita akan melanjutkan dengan sesi soal jawab. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum. Ini ikhwan, saya mau bertanya, Ustadz, bagaimana hukumnya jika kita naik angkot di dalamnya ada akhwat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita mau naik angkot di dalamnya ada akhwat, ya, maka jangan suruh akhwat tersebut turun, ya. Mengapa? Karena dia lebih berhak, karena dia telah dulu naik, demikian. Maka bila sangat memungkinkan bagi kita terfitnah, ya, kita terganggu, ya, bahkan kita melakukan dosa di dalamnya karena adanya wanita tersebut, ya, maka sebaiknya kita tidak naik, ya, angkot tersebut, ya, cari kendaraan yang lain. Alangkah lebih bagus kalau seandainya Anda memiliki, ya, kendaraan sendiri. Nah, ini lebih bagus, ya. Ya. Mungkin pertanyaannya, Ustadz mohon dibantu, mungkin begitu, ya. Ya, baik, saya bantu dengan doa, semoga Allah SWT memudahkan rezeki Anda untuk bisa, ya, memiliki kendaraan sekaligus memiliki akhwat, ya. Seperti itu. Maksudnya menikahi akhwat, ya. Baik, ya. Demikian. Ya, sebaiknya memang para wanita ini, masya Allah, ya, mereka tidaklah keluar rumah kecuali memang karena ada keperluan, ya, seperti itu, ya. Demikian pula, ya, sebaiknya mereka ketika keluar rumah menutup auratnya, ya. Dan sebaiknya bagi mereka pula, ya, memiliki barangkali kendaraan sendiri sehingga tidak nanti berjubel-jubel dengan para pria, demikian. Ya, seperti itu, ya. Maka, ya, kita sebagai laki-laki maka hendaknya, ya, memilih, ya, kondisi di mana kita tidak melakukan dosa, ya, ketika kita hendak berinteraksi dengan kondisi tersebut. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan? Bismillah, afan Ustadz, apakah dosa syirik harus sholat sunat taubat dulu baru istighfar kepada Allah? Dan apa ayat khusus dalam sholat sunat tersebut? Dan apa ayatnya
khusus dalam salat sunat tersebut. Baik, taubat dari dosa kesyirikan. Apakah harus melakukan salat sunat, disebut dengan salat sunat taubat, ya? Kemudian beristighfar kepada Allah. Kalau salat, maka apakah ini apakah ayat atau surat yang harus dibaca? Demikian, ya. Baik, para muslim rahimani rahimakumullah, ketahui bahwasanya, ya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas sebuah dosa yang dilakukan, maka berhukum wajib. Namun bukanlah merupakan kewajiban diiringi taubat tersebut dengan salat, ya, disebut dengan salat sunat taubat. Ya. Para ulama mereka berbeda pendapat tentang, ya, hukum dari salat sunat taubat. Ada di antara mereka yang mengatakan salat sunat taubat itu adalah disyariatkan. Ya, disyariatkan. Hukumnya sunnat. Demikian. Ini menurut jumhur ulama, dan ini dari 4 mazhab. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Para ulama-ulama, ya, dari mazhab-mazhab ini mereka menyatakan disunnahkannya, disyariatkan dan dengan hukum sunnat untuk melakukan salat sunat taubat ketika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Seperti itu. Berdalilkan, ya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 135. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, terkait dengan orang-orang yang bertakwa, yang mereka ini, ya, dijanjikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan dengan surga yang seluas langit dan bumi. Allah berfirman, walladzina disebutkan, ya, nanti lihat, ya, di surah Ali Imran ayat 135. Saya lupa, ya, kita ulangi dari dari surah yang dari ayat yang ke-133. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu, ini dia, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Demikian. Ya, kita langsung kepada ayat yang ke-135. Allah mengatakan walladzina idza fa'alu, yaitu orang-orang yang bertakwa tersebut adalah orang-orang yang apabila mereka melakukan fahisyah, yaitu dosa kekejian, ya, kemudian audzalamu anfusahum, atau mereka melakukan kedzaliman, ya, melakukan kedzaliman pada diri mereka sendiri dengan dosa-dosa, di antaranya, ya, dosa-dosa besar itu termasuk, ya. Zakarullah, mereka ingat Allah. Lihat ini, ya. Di antara bentuk ingat Allah adalah salat. Karena, ya, Allah berfirman, aqimus salata li dzikri, dirikan salat untuk mengingatku. Di antaranya adalah dengan salat mengingat Allah. Seperti itu, ya. Zakarullah fastaghfaru li dzunubihim, lalu mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka meyakini wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak melanjutkan untuk berbuat dosa tersebut dalam kondisi mereka mengetahuinya, menyadarinya. Demikian. Menurut jumhur ulama, ya, dan ini tadi kita katakan dari 4 mazhab, ya, mereka berpendapat bahwasanya, ya, taubat itu, ya, dianjurkan, ya, untuk melakukan salat sunat taubat. Nah, setelah itu baru istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Seperti itu. Demikian, ya. Ini menurut jumhur ulama. Seperti itu. Apakah ada bacaan khususnya? Saya tidak dapatkan dalil secara khusus untuk bacaan, ya, setelah membaca surah Al-Fatihah di
2 rakaat tersebut, ya, demikian. Ada pendapat yang lain, ya, namun ini pendapat yang segelintir dari ulama, ya, bahwasanya ya salat sunat taubat ini tidak disyariatkan. Mengapa? Karena tidak ada dalil yang sahih, yang jelas gamblang yang memerintahkan hal tersebut. Adapun dalil, ya, hadis, ya, yang dijadikan oleh ulama yang membolehkan tersebut adalah hadisnya dhaif, yaitu hadis terkait dengan Abbas radhiyallahu anhu, hadis tentang Abbas radhiyallahu an. Atau hadis yang lainnya, saya lupa, sepertinya ini bukan hadis Abbas, ya, tapi kalau hadis Abbas adalah hadis tentang salat sunat tasbih, ya. Ini salat yang lainnya, hadis tersebut adalah hadis yang didaifkan oleh sebagian ulama, demikian. Wallahu ta'ala alam, yang jelas terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Andaikan pun hadisnya ini dhaif, maka ayat tersebut menjadi pendukungnya, walaupun tidak jelas gamblang dalam menyebutkannya, namun tercakup padanya, demikian. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama, demikian. Jadi silakan Anda yang melakukan dosa-dosa, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita semua, ya, kita adalah pelaku dosa, maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang besar tentunya, ya. Maka bertobat kepada Allah. Nah, jumhur ulama mereka berpendapat bahwa disyariatkan dengan hukum sunnah untuk melakukan salat sunat taubat, kemudian beristighfar kepada Allah berdasarkan, ya, surah Ali Imran ayat 135 tadi, ya. Demikian, dan tidak ada bacaan khususnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Hendi di Ciamis. Barakallahu fik, Pak. Ya, semoga Allah SWT memberikan kebaikan kepada Anda. Saya saat ini dalam kondisi sakit, tidak bisa bangun akibat patah tulang paha. Masya Allah, ya. Syafakallah wa afakallah, ya. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama, ya. Saya doakan untuk Pak Hendi di Ciamis agar Allah Subhanahu wa taala, ya, menyembuhkan penyakit Bapak, memberikan kebaikan bagi diri Bapak, ya, dan mengembalikan kondisi dan keadaan Bapak yang sakit menjadi, ya, sehat, pulih, bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Beliau bertanya, bila wudhu dengan cara diseka pakai lap basah oleh istri saya, ya, bila wudhu maka dengan cara diseka pakai lap basah oleh istri saya, bagaimana hukumnya? Sah tidak wudhu saya? Terima kasih atas jawabannya. Baik. Barangkali yang saya pahami dari pertanyaan Bapak Hendi ini di Ciamis, semoga Allah SWT memberikan kebaikan kepada beliau, demikian pula kepada memberikan perlindungan serta penjagaan kepada diri beliau dan keluarga beliau, ya, di mana saja mereka berada. Saya duga dari pertanyaan ini adalah tentang persentuhan istri, ya, beliau dengan beliau ketika berwudu, kan seperti itu. Sepertinya ini yang saya pahami dari pertanyaan beliau, ya. Tentunya sebelum itu saya akan menjawab bahwa wudu itu bisa dilakukan dengan sendiri, sebagaimana juga sah bila dilakukan lewat orang lain atau dilakukan oleh orang lain, dibantu oleh orang lain, ya. Saya ulangi, ya. Bersuci, maka itu bisa dilakukan oleh diri sendiri dan sah bersucinya bila terpenuhi syarat dan rukunnya, ya. Sebagaimana juga akan sah bila dilakukan oleh orang lain, seperti itu. Ini barangkali yang akan saya jawab, ya, yang pertama, seperti itu. Ya, sah insyaallah taala.
bila terpenuhi syarat dan rukun-rukunnya. Demikian. Jawaban yang kedua yang saya duga tadi bahwasanya barangkali setelah berwudu atau dalam kondisi berwudu ini kan ada persentuhan. Bagaimana? Baik, para ulama, semoga Allah merahmati mereka seluruhnya dan termasuk kita, mereka berbeda pendapat tentang batalnya wudu disebabkan persentuhan antara laki-laki dan wanita. Ya, demikian. Sebagian pendapat, dan ini adalah pendapat dari ulama-ulama mazhab Syafi'i dan Imam Syafi'i sendiri dan para ulama yang sepakat dengan pendapat ini, mereka berpendapat bahwa batal wudu seorang laki-laki ketika bersentuh dengan wanita, ya, seperti istrinya atau wanita yang bukan mahramnya, demikian. Seperti itu pendapatnya. Berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah dan yang lainnya disebutkan aula mastumun nisa atau la mastumun nisa. La mastumun nisa, mulamasah, ya, artinya mulamasah itu artinya menyentuh, demikian. Ya, secara bahasa, secara lughatul Arab, maksud dari la masa maksudnya adalah menyentuh, demikian, ya, menyentuh. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Adapun ada pendapat yang lain, ya, pendapat yang lain berpendapat bahwasanya tidak batal, ya, persentuhan antara laki-laki dan wanita. Sekedar persentuhan saja antara laki-laki dan wanita itu tidak batal. Ya. Seperti itu. Bila persentuhan itu disengaja antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, ya. Dan itu bukan suami dan itu bukan, ya, orang yang haram menikah dengannya, maka bila disengaja persentuhan tersebut tidaklah dia membatalkan, ya, wudunya, ya, kecuali apabila dengan persentuhan tersebut menyebabkan tingginya syahwat atau naiknya syahwat lalu keluarnya madhi, cairan dari kemaluannya. Nah, ini yang membuat, ya, batal tentunya. Seperti itu. Sekedar persentuhan saja, ya, baik sengaja, namun kalau sengaja tentunya kalau dia bukan mahram, bukan suami, bukan mahram, maka ini haram, berdosa, ya. Karena kata Nabi SAW, la an yuta'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadidin khairun lahu an yamassa imra'atan lam tahilla lahu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ditusuknya pada kepala salah seorang di antara kalian dengan, ya, pasak dari besi itu lebih baik baginya ketimbang dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Demikian. Nah, tentunya dosa kalau dia sentuh dengan sengaja. Tidak sengaja maka tidak ada dosa dan tidak batal wudunya, kecuali bila persentuhan itu mengakibatkan syahwat naik lalu keluarnya cairan madhi dari kemaluannya. Demikian, seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah, ya. Nah, pendapat ini, ya, ini pendapat dari ulama mazhab Hambali dan yang lain yang sepakat dengan pendapat mereka ini. Dan ini pendapat yang saya condong kepada pendapat ini, walaupun sesungguhnya saya sendiri bermadzhab Syafi'i, tapi ada ulama mazhab Syafi'i yang juga berpendapat demikian, walaupun segelintir, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana menjawab firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah tadi, yaitu terkait dengan aula mastumun nisa atau mulamasah an-nisa, yaitu mulamasah secara bahasa artinya menyentuh. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tentunya lafaz aula mastumun nisa ini terdapat dalam Al-Qur'an dan tentunya ada tafsirnya. Demikian. Ketahui bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau adalah orang yang pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan kedalaman ilmu agama, demikian pula di dalam kemampuan dalam mentafsir, ya. Rasul pernah berdoa untuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu bit ta'wil, ya. Ya Allah Subhanahu wa taala,
ya Allah Subhanahu wa taala, ya wahai Allah, ya berikanlah pemahaman agama yang mendalam ya kepadanya dan ajarkan kepadanya tafsir Al-Qur'an. Demikian. Nah, beliau ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mentafsirkan ya al-mas. Al-mas artinya mas juga menyentuh, kemudian lams yaitu menyentuh juga. Mulamasah ya di dalam Al-Qur'an itu maknanya adalah kinayatu anil jima, yaitu dia merupakan ya kiasan untuk jima. Ya. Itu adalah ungkapan untuk jima. Demikian. Ya. Seperti itu. Demikian ya. Jadi ya maksud dari menyentuh di sini adalah ya dia adalah berhubungan badan seperti itu. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Dan inilah yang menjadikan sebagian ulama berpendapat berbeda ya dari pendapat-pendapat ulama madhab Syafi'i, demikian pula Imam Asy-Syafi'i. Demikian ya. Ternyata di dalam beberapa dalil dari hadis Nabi SAW didapatkan bahwa ya Rasulullah SAW itu pernah bersentuhan dengan istri beliau, namun beliau tidaklah ya mengulangi wudhu beliau dan tidak mengulangi sholat. Contoh kasus ya, ketika beliau SAW sedang sholat di kamar beliau, ketika itu di rumah Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau sedang ketika itu Aisyah mendapatkan giliran demikian. Rasulullah SAW sholat ya, ketika itu karena sempitnya kamar Rasulullah SAW, maka Aisyah radhiyallahu anha menjulurkan kaki beliau ya ke arah kiblat karena sempit. Ketika Rasulullah sholat. Nah, ketika Rasulullah SAW dalam posisi hendak sujud, maka Rasulullah menyentuh kaki Aisyah radhiyallahu anha agar Aisyah ini menarik kakinya, lalu Rasulullah bisa sujud. Demikian, ya. Ini menunjukkan bagaimana sederhananya Nabi SAW, ya, karena sempitnya rumah beliau atau kamar beliau ini. Demikian, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya persentuhan itu tidaklah membatalkan wudhu. Buktinya adalah Rasulullah menyentuh kaki Aisyah radhiyallahu anha. Begitu juga barangkali ini ada yang menyatakan begini. Kemungkinan bahwasanya Aisyah ini berselimut. Persentuhan tangan dengan kaki itu di alas selimut. Maka kita katakan ini merupakan bentuk apa? Bentuk ihtimal, kemungkinan. Maka tidak bisa jadi dalil juga. Baik, kita akan berhujjah dengan dalil yang lain. Kasus yang lain, hadis yang sahih, yaitu hadis di mana Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang ya beliau ini kehilangan Rasulullah SAW. Padahal ketika itu Rasulullah sedang ya melakukan ya giliran untuk berkunjung kepada Aisyah radhiyallahu anha. Di malam harinya Aisyah radhiyallahu anha tidak mendapatkan kekasihnya, suami beliau ini itu ada di sisinya. Maka Aisyah radhiyallahu anha mencari-cari ya Rasulullah SAW. Sampailah ya Aisyah itu ke masjid. Lalu ternyata mendapati Rasulullah SAW ya tersentuh kakinya oleh tangan beliau, tentunya karena mencari ini tidak pakai alas. Karena mencari, jarang orang mencari itu dengan alas tentunya. Ini akan cepat ya mengindra atau mengetahui apa yang disentuh, demikian. Nah, tersentuh ketika itu adalah kaki Rasulullah SAW dalam kondisi roson, yaitu merapat, dan beliau disebutkan sedang membaca doa ketika sujud, demikian. Kondisi sujud sedang membaca doa dan merapatkan kaki belakang beliau, seperti itu, demikian. Nah, ini dalil menunjukkan bahwasanya persentuhan antara suami istri, begitu juga yang bukan mahram, ya disamakan dengan itu adalah yang bukan mahram, maka tidak membatalkan ya wudu, demikian. Sekedar persentuhan. Namun jika persentuhan itu mengakibatkan ya keluarnya ya madhi, cairan dari kemaluan karena syahwat yang naik, maka tentunya ini tentunya ini mengakibatkan batal, demikian. Wallahu taala alam.
Baik, ya. Ini ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Bengkulu. Bagaimana hukumnya saya keluar rumah untuk bekerja tanpa izin karena suami tidak ada di rumah? Demikian, ya. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada ibu yang bertanya, ya. Baik, ya. Perlu kita rinci, ya, terkait dengan izin ketika keluar rumah, ya, izin ketika keluar rumah. Sesungguhnya wajib bagi wanita, seorang istri, wanita yang berstatus istri yang memiliki suami, ketika keluar rumah wajib bagi dirinya untuk meminta izin, ya, kepada suaminya ketika dia keluar rumah. Berdasarkan hadis yang disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza sta'dzanakum nisa'ukum bil-laili ilal masjidi fa'dzanu lahunna." Muttafaqun alaihi. Apabila istri-istri kalian atau wanita-wanita kalian itu minta izin kepada kalian di malam hari untuk menuju masjid, maksudnya sholat masjid, fa'dzanu lahunna, maka berikanlah izin untuk mereka. Demikian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyatakan bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwa wanita tidak boleh keluar rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Demikian. Seperti itu. Baik, di sini hadis ini menunjukkan bahwasanya istri-istri, ya, itu ketika keluar rumah, ya, itu harus minta izin. Hadis ini, ya, disebutkan idza sta'dzanakum, apabila, ya, meminta izin kepada kalian, nisa'ukum, istri-istri kalian, billaili, di malam hari. Ini kebiasaan berarti wanita-wanita itu dahulu di zaman Nabi SAW, dan ini kebiasaan dan ini adalah kewajiban untuk minta izin ketika keluar rumah. Walaupun untuk sholat ke masjid, lihat, ya. Maka Rasulullah memerintahkan kepada laki-laki untuk tidak boleh melarangnya, bahkan harus memberikan izin kepada mereka. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, la tamna'u ima Allahi masajidah. Janganlah kalian melarang hamba-hamba wanita Allah Subhanahu wa taala dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Sehingga Rasulullah perintahkan untuk diberi izin, ya, karena mereka ingin memakmurkan masjid. Demikian. Nah, tapi sampai pun dalam hal yang ini menjadi perkara yang diharamkan untuk dilarang wanita tersebut untuk keluar rumah, tetap saja wanita-wanita itu minta izin kepada suaminya ketika keluar rumah. Demikian, ya. Lihat, ke masjid tidak boleh bagi laki-laki untuk melarangnya, ya. Ke masjid bagi wanita hendak di masjid atau ke masjid, tidak boleh bagi laki-laki untuk melarang wanita itu sholat di masjid, memakmurkan rumah Allah. Namun hadis ini menunjukkan bahwasanya, ya, wanita-wanita dahulu, dan ini merupakan kewajiban dan kebiasaan mereka, mereka minta izin walaupun ada hak mereka untuk ke masjid. Seperti itu. Maka wajib. Ini sehingga, ya, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mewajibkan dan tidak membolehkan bagi wanita untuk keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Demikian para muslim rahimani wa rahmakumullah. Nah, barangkali bagaimana ketika suami tidak ada di rumah? Mungkin ini yang agak sulit, ya. Bagaimana ini, ya? Maka saya memberikan dua solusi. Yang pertama adalah dengan meminta izin yang bersifat permanen. Lebih-lebih adalah untuk kegiatan yang sifatnya rutin, ya. Maka untuk kegiatan yang sifatnya rutin, ya, maka kegiatan itu tentunya ada yang rutin dan ada yang tidak rutin. Ya, kalau dia rutin, maka
minta izinlah kepada sang suami, atau yang tidak rutin tapi nanti diketahui oleh suami, ya. Maka minta izin yang bersifat permanen. Contoh dengan meminta izin kepada suami, ya, Bang, mohon izin untuk bisa keluar, ya, di setiap hari, contohnya dari jam 8 sampai jam 9 untuk belanja, karena rutin seperti itu, ya, demikian. Atau, ya, untuk contohnya berkunjung, ya, dan seterusnya, maka minta izin secara permanen, ya, begitu, karena rutin. Atau yang tidak rutin, ya, maka alhamdulillah di zaman ini kita dimudahkan dengan alat-alat, ya, telekomunikasi, maka gunakan itu dengan telepon atau dengan chatting SMS, demikian, seperti itu, maka lakukan, ya, walaupun nantinya dibaca belakangan, ya, maka tidak masalah. Lebih-lebih setelah diketahui bahwasanya sang suami itu, ya, tidak akan melarang, demikian, ya. Namun perhatikan para wanita, ya, wahai para istri seluruhnya, perhatikan berikut ini, ya. Sesungguhnya, ya, wanita mereka itu diperbolehkan untuk keluar rumah, ya, itu harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama adalah, ya, mereka mendapatkan izin dari wali mereka. Mereka mendapatkan izin dari wali mereka. Ya, siapa walinya? Kalau mereka belum menikah, maka orang tuanya. Itu walinya. Demikian. Ya. Kalau mereka telah menikah, maka orang yang melindungi mereka itu, yang punya tanggung jawab untuk melindungi mereka adalah dan mengayuh mereka adalah suaminya. Maka minta izin dari suaminya. Ini berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi. Rasulullah SAW bersabda, "Idza sta'zanakum nisa'ukum billaili ilal masjid fa'dzanu lahun." Ya. Apabila istri-istri atau wanita-wanita kalian itu minta izin kepada kalian, ya, di malam hari untuk ke masjid, maka berikan izin untuk mereka. Demikian, ya. Artinya kebiasaan keluar ini pun harus ada izinnya. Demikian. Seperti itu. Baik. Ini yang pertama, syarat pertama, harus ada izin dari, ya, wali mereka, orang tua, ya, atau wali yang lain seperti suami dan seterusnya. Baik. Berikutnya, ya, adalah ketika keluar rumah, maka tidaklah keluar kecuali dalam hal-hal yang penting dan urgen, ya. Tidaklah keluar melainkan dalam hal-hal yang penting dan urgen, yang sangat butuh sekali. Demikian, ya. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, kepada istri Rasulullah SAW sebagai ummahatul mukminin, contoh teladan bagi, ya, para wanita-wanita, istri-istri dan wanita-wanita, ya, yang beriman. Allah berfirman untuk mereka, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyati al-ula. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 33, yang artinya, dan hendaklah kalian, ya, tetap di rumah kalian dan janganlah kalian berhias dan berperilaku seperti orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Demikian, ya, seperti itu. Nah, ini dia. Jadi tetap di rumah. Lebih-lebih ternyata, ya, wanita ini ketika keluar rumah, nah, ini diikuti oleh syaitan, ya. Sehingga ini akan dihiasi oleh syaitan. Pandangan laki-laki ketika melihat wanita tersebut. Bahkan nenek-nenek saja ini bisa membuat, ya, para laki-laki ini tergoda. Demikian. Seperti itu. Oleh karenanya, ya, jaga hal ini. Janganlah keluar rumah kecuali ketika ada memang kebutuhan dan perkara yang penting, seperti itu, ya. Lebih-lebih Rasulullah SAW bersabda, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasai dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Aku tidaklah meninggalkan sepeninggalku sebuah ujian yang lebih berbahaya bagi laki-laki ketimbang wanita. Demikian. Seperti itu. Oleh karenanya janganlah keluar rumah kecuali karena memang ada kebutuhan, karena ada keperluan, ada kepentingan. Demikian, ya.
Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah menutup aurat secara sempurna. Ya, menutup aurat secara sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 59, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah berfirman yang artinya, wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang beriman, hendaknya mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka itu tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihat, ya. Dan tentunya menutup aurat secara sempurna itu adalah tanpa membuka sebahagian dan menutup sebagian, tanpa transparan, terawang, ya, tanpa juga ketat sehingga membentuk lekuk-lekuk, ya, aurat mereka, tubuh mereka itu, sehingga tampak cantik dan indah. Juga tanpa, ya, menyerupai pakaian-pakaian orang-orang kafir, ya, wanita-wanita kafir berhias seperti mereka. Demikian, ya. Tadi dalam surah Al-Ahzab ayat 33 kita sebutkan tadi larangan, ya, untuk berhias seperti berhiasnya orang-orang Arab jahiliyah. Demikian. Dan Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa saja yang meniru satu kaum, maka dia termasuk mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Berikutnya, ya, syarat berikutnya, ya, adalah tidak berdesak-desakan, tidak bersentuhan, ya, tidak bersentuhan, tidak berdesak-desakan dengan laki-laki, sehingga ini akan terjadi persentuhan, ikhtilat, gitu, ya. Nah, demikian. Nah, tadi sudah kita sebutkan dalil tentang ancaman, ya, persentuhan antara laki-laki dengan wanita yang haram baginya, yang bukan mahram. Demikian. Yang kalau orang sekarang, istilah orang sekarang, tidak muhrim, padahal yang tepat adalah mahram, ya. Kata Nabi SAW, ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani kalau tidak salah, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, la an yuta'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan lam tahilla lahu, ya. Ditusuknya pada kepala salah seorang di antara kalian dengan pasak dari besi, itu lebih baik baginya ketimbang dia menyentuh wanita yang tidak halal bagi dirinya. Ya, seperti itu. Jadi bahaya ini. Demikian, ya. Demikian. Ya. Dan juga tidak berduaan, seperti contohnya keberangkatan itu ternyata dibonceng dengan abang Gojek, ya, atau contohnya ojek-ojek online yang lainnya, berduaan, ya, di kendaraan tersebut, ya. Maka di sini tidak boleh. Atau nanti di tempat kerja atau di tempat tujuan itu berduaan, maka tidak boleh, ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, ya, la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa wa ma'aha dzu mahramin, ya. Tidak boleh laki-laki itu berduaan dengan seorang wanita kecuali bersamanya ada mahramnya. Tidak boleh laki-laki itu berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama wanita itu ada mahramnya. Demikian, ya. Seperti itu. Berikutnya adalah, ya, tidak berwangi-wangian. Nah, ini termasuk bentuk apa? Berhias seperti berhiasnya orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Demikian, ya. Baik, tidak berwangi-wangian, ya, dengan wewangian yang itu mencolok aromanya dan itu bisa dicium oleh orang-orang sekitarnya. Nah, ini terlarang. Bahkan Rasulullah menyerupakan itu dengan pezina. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, ya, Rasulullah bersabda, idza sta'tarat imra'atu idza sta'taratil mar'atu famarat 'alal qaumi liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Kata Nabi SAW, hadis yang berasal dari Abu Musa al-Asy'ari, ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahihul Jami' dengan nomor urut hadis 323. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang wanita itu berwangi-wangian lalu ia melewati satu kaum dari laki-laki, sekelompok orang laki-laki, agar mereka bisa mencium aromanya. Dan demikianlah memang memakai wangi-wangian itu fungsinya agar tercium aromanya, kan begitu. Maka
sesungguhnya maka dia adalah seorang pezina. Ya. Demikian. Maka ini terlarang tentunya. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, inilah syarat ya bagi wanita ketika hendak ya keluar rumah. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, pertanyaan-pertanyaan yang telah sampai namun belum terjawab, insyaallah taala kita akan jawab pada pertemuan yang akan datang, karena waktu jua yang memisahkan kita ini ya, dan di sini mendekati waktu zuhur, maka kita cukupkan terlebih dahulu dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dan kekeliruan. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan itu datangnya dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pemirsa dan pendengar sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.